pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Bagaimana caranya teman-teman Dinas Perikanan sebagai penanggung jawab teknis menyediakan kebutuhan ikan depan masyarakat. Jangan dulu berpikir budidaya ikan air tawar itu masyarakat Kota Bau tidak suka betul. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Ole Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau didorong terus kembangkan perikanan budidaya, khususnya ikan air tawar. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan pemilu tahun 2024 menjadi ajang ujian bagi pers. Dirinya mengharapkan peran pers lebih independen pada perhelatan pesta demokrasi nanti. Pendengar Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 17 Agustus 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau didorong terus kembangkan perikanan budidaya, khususnya ikan air tawar. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Bagaimana caranya teman-teman Dinas Perikanan sebagai penanggung jawab teknis menyediakan kebutuhan ikan depan masyarakat Kota Bau-Bau. Jangan dulu berpikir budidaya ikan air tawar itu masyarakat Kota Bau tidak suka betul. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bau-Bau, Asmin, mendorong Dinas Perikanan Kota Bau-Bau untuk membangkitkan sektor perikanan budidaya dalam memenuhi kebutuhan pasokan ikan masyarakat. Diakui saat ini hasil perikanan budidaya khususnya air tawar masih belum diminati banyak masyarakat. Namun hal itu, kata Asmin, harus terus didorong agar ketergantungan masyarakat dengan ikan dari luar daerah yang harganya sering menjadi penyebab inflasi dapat teratasi. Bagaimana caranya teman-teman Dinas Perikanan sebagai penanggung jawab teknis menyediakan kebutuhan ikan depan masyarakat Kota Bau-Bau. Jangan dulu berpikir budidaya ikan air tawar itu masyarakat Kota Bau tidak suka betul. Tapi jangan jadikan hambatan. Itu tantangan bagi Anda. Bagaimana supaya itu program itu disukai oleh masyarakat Kota Bau-Bau. Karena masyarakat tidak punya pilihan. Kalau tinggal itu ikannya, tidak mungkin tidak mau makan. Karena saya berikan contoh pengalaman saya. Kami dulu di Bone-Bone, kalau ikan itu datang di rumah sudah tidak bergerak, kami tidak mau makan. Apalagi dikena es. Tapi sekarang tidak ada pilihan. Karena nelayan memancing itu kurang lebih 20 jam, sudah pasti di kapalnya ada esnya kan. Kita makan tidak boleh. Itu perubahan perilaku. Bagaimana caranya kita rubah perilaku konsumtif masyarakat Kota Bau-Bau sesuai dengan peradaban hari ini. Asmin menerangkan hasil tangkapan nelayan Bau-Bau saat ini sudah semakin menurun. Hal itu disebabkan oleh wilayah perairan Bau-Bau yang tidak luas, sehingga para nelayan harus menempuh jarak yang jauh sebagai lokasi tangkapan. Hal ini juga berdampak pada tingkat kesejahteraan nelayan. Karena ukuran waktunya jujur ya bukan cuma 1-2 tahun, sudah hampir 10 tahun ini tidak maksimal. Karena saya juga sebagai praktisi ya, secara alami di Bone-Bone saya monitor itu penghasilan keluarga di Bone-Bone memang. Karena kenapa? Jangkauan memancing itu sudah lebih dari 10 jam, bahkan sampai 20 jam. Lautan Bau hanya 3 mil Pak, selebihnya itu kan Kabupaten Buton. Armada yang mereka gunakan tidak mampu untuk melawan tantangan di tengah laut. Karena kan hanya 8 GT ya, 10 GT ya kurang lebih lah. Asmin juga berharap ke depan harus ada penataan ulang dalam manajemen pengelolaan TPI Wameo. Selain untuk memungut PAD, juga kembali dimanfaatkan untuk penyimpanan stok ikan di cold storage. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, sambut HUT RI ke-78, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Buton Tengah menggelar rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-78 kemerdekaan RI tahun 2023 pada Rabu kemarin. Adapun dalam kesempatan itu, PJ Bupati Buton Tengah, Andi Muhammad Yusuf mengatakan perjuangan menggapai kemerdekaan telah tercatat dalam sejarah. Kita bergerak dan melangkah memperingati HUT ke-78 kemerdekaan RI tahun 2023 dengan semangat dan tema terus melaju untuk Indonesia maju. Tema yang mencerminkan semangat dan tekad bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan. Tema yang mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat
estafet, yaitu saling bekerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai warga Kabupaten Buton Tengah, kita memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab yang sama, khususnya dalam membangun dan terus memajukan daerah tercinta sesuai dengan kapasitas masing-masing. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke berita berikutnya. Wali Kota Bau Bau Laode Ahmad Muniansyah mengatakan pemilu tahun 2024 menjadi ajang ujian bagi pers. Dirinya mengharapkan peran pers lebih independen pada perhelatan pesta demokrasi nanti. Mengenai itu, Afriansa melaporkan. Makanya kita akan uji independensi pers pada penyelesaian. Bagaimana peran pers itu? Wali Kota Bau Bau Laode Ahmad Muniansyah mengatakan pemilu 2024 menjadi ajang ujian bagi pers. Dirinya mengharapkan peran pers lebih independen pada perhelatan demokrasi. Hal tersebut disampaikan Wali Kota ketika membuka konferensi cabang Konfercap ke-6 Persatuan Wartawan Indonesia PWI Bau Bau periode 2023-2026 dan uji kompetensi wartawan UKW di salah satu hotel. Kita benar-benar mengharapkan pers bisa lebih independen. Kalau umat Islam itu diuji ketakwaannya di bulan puasa, biar ada makanan yang di atas meja, karena memang mengawal ketakwaan tidak berani makan, walaupun halal. Begitu kan pers, untuk menguji independensinya diuji pemilu. Menurut Wali Kota, jika pers benar-benar independen, pasti akan membuat karya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Makanya kita akan uji independensi pers pada penyelesaian. Bagaimana peran pers itu? Apakah dia benar-benar independen atau terpolarisasi oleh kepentingan tertentu? Tetapi demikian, dirinya yakin Dewan Pers akan menjaga profesionalitas pers sebagaimana yang digaungkan selama ini, pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Di sisi lain, Wali Kota juga menyampaikan wartawan yang tergabung dalam PWI Bau Bau agar menjadikan organisasi sebagai wadah untuk belajar dan mengabdi. Dirinya tidak ingin setiap pelaksanaan musyawarah organisasi berujung pada dualisme kepemimpinan. Mari wartawan yang cerdas-cerdas ini untuk bisa memberikan teladan yang baik bahwa ketika kita bermusyawarah, apapun keputusannya, itulah yang terbaik. Adapun hasil Konfercap ke-6 PWI Bau Bau periode 2023-2026, Laode Aswarlin kembali terpilih menjadi Ketua PWI Bau Bau setelah mengantongi 17 suara mengalahkan saingannya Ardi Toris yang meraih 1 suara dari 19 peserta dan 1 suara dinyatakan abstain. Selain itu, uji kompetensi wartawan yang digelar PWI Bau Bau pada 14-15 Agustus yang diikuti 18 orang wartawan terbagi dalam kelas utama, madya, dan muda, seluruhnya dinyatakan kompeten oleh penguji dari Dewan Pers. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Bunda PAUD Kabupaten Buton, Desi Natalia Rompas Basiran, berharap upaya peningkatan mutu dan kompetensi pendidik terus ditingkatkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan kondisi lembaga saat ini, baik secara mandiri maupun dengan organisasi mitra. Hal itu diungkapkan Desi saat menghadiri kegiatan Gebyar HUT ke-78 Kemerdekaan RI dan HUT ke-18 Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIPAUDI tahun 2023 yang diselenggarakan di Aula SMP Negeri 7 Buton, Pasar Wajo, Senin kemarin. Ketua 1 TP PKK Kabupaten Buton juga menyampaikan selamat dan sukses kepada pendidik PAUD Kabupaten Buton atas dedikasinya berpartisipasi mengikuti lomba kreativitas pendidik melalui gelar karya daur ulang sampah yang diperagakan oleh peserta didik. Sementara itu, mewakili PJ Bupati Buton, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ahmad Mulia mengungkapkan berharap bidang PAUD dan PNM tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan dalam upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya guru-guru PAUD, baik yang dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis maupun forum pelatihan lainnya.
Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau didorong terus kembangkan perikanan budidaya khususnya ikan air tawar. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Monianse mengatakan pemilu tahun 2024 menjadi ajang ujian bagi pers. Dirinya mengharapkan peran pers lebih independen pada perhelatan Pesta Demokrasi nanti. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.